Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini, sebagaimana kita ada di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menikmati terus kasih setiap Tuhan di sepanjang musim hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari. Terima kasih pemeliharaanmu yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami. Penyertaanmu yang ajaib di sepanjang umur hidup kami. Engkau baik bagi kami. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Sekali mari katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Kebiruan garis samudra, kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setia tak pernah lain di hidupku. Kebiruan dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terpikir dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
hidupku dari cakrawala tak terbatas kasihmu sungguh bersyukur tak terbatas kasihmu sungguh bersyukur tak terbatas kasihmu sungguh bersyukur. Kami bersyukur kami bersyukur terima kasih Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Sangat baik. Sungguh baik. Kau selalu baik. Selamanya kau baik. Di sepanjang musim hidup kami, di sepanjang hari-hari kami, Engkau ada, Kau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan.
Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Hanya padamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau setia dan tak pernah ingkar janji. Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau tetap Allah. Engkau tetap ada dalam hidup kami, bersama kami, beserta kami. Ebenezer, Ebenezer, sampai sejauh ini Kau Tuhan yang menolong kami. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ya Allah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib, ajaib. Ajaib. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Sungguh Kau Tuhan yang setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Di setiap hari-hari kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau limpahi kami dengan kebaikan-kebaikan. Engkau nyatakan kasih setiamu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu. Terpujilah namamu. Terpujilah kami sembah. Kami sembah. Mulia. Ajaib, ajaib, terpujilah namamu. Kami bersyukur. Semua hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Anugerah yang besar, anugerah yang berlimpah, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji, kami sembah. Terpujilah namamu. Kami bersyukur Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang bertindak untuk menolong kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau selalu ada. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Aku datang di jiwaku ada bersama. Tak pernah ragukan kasihmu. Amen, amen. Bersamamu melewati semua berkenan yang kejutan hatiku. Engkau yang berdaya beri pertolongan anugerah bersama melimpahkan hatiku. Engkau yang ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersama di setiap musim hidup. Tak pernah akan biarkan ku sendiri. Aku datang di jiwaku akan bersama. Tak pernah aku ragukan kasihmu. Bersamamu melewati semua berkenan yang aku kejutan hatiku. Engkau yang berkenan beri pertolongan anugerah bersama melimpahkan bersama Bapa, bersamaku Bapa, melewati semua perkenan yang kejutan hatiku. Engkau yang berindah beri pertolongan
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar dalam hidup kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Sebab itu kami mau terus taat pada pimpinan dan tuntunanmu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau setia dan taat akan firman. Pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Aheng. Oke, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semua, semangat pagi pada pagi hari ini. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah sampai di Yeremia 26 ayat 1 sampai 24 dengan judul perikopnya Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama perhatikan. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancakan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ayat 4. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Ayat 7. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya, dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Ayat 11. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu. Katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri.
Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhannya yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya ada di tanganmu. Berbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Ayat 15. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab dia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. 17. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timunan puing, dan gunung Bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka dan kita. Maukah kita mendatangkan malapetaka begitu besar atas diri kita sendiri? Ayat 20. Raja juga seorang yang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim, yang bernubuat tentang kota ini dan negeri tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Ayat 23, mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Ayat ke-24, tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali belajar sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu di Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai 24. Hari ini mari kita belajar bersama-sama dari ayat-ayat ini. Keyakinan saya kalau kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Di pasal ke-26 ini, kita mengetahui bahwa tugas seorang nabi pada waktu itu bukanlah tugas yang ringan. Karena nabi berfungsi sebagai penyambung lidah Allah. Apapun yang Tuhan hendak sampaikan kepada umat melalui nabi, itu yang harus dikatakan nabi itu. Dalam hal ini adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia harus menyampaikan pesan Tuhan yang sebenar-benarnya, tidak boleh dikurang, bahkan tidak boleh ditambah. Apapun yang hendak Tuhan sampaikan, harus Nabi Yeremia sampaikan
kepada umat Israel atau umat Yehuda. Masalahnya, mereka ini adalah umat yang keras hati. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ibaratnya, Nabi Yeremia harus berbicara kepada batu. Mereka tidak hanya menerima pesan firman Tuhan melalui Nabi Yeremia, aleh-aleh menerima, mereka justru menolaknya. Bahkan tidak hanya menolak, bahkan mereka hendak berniat membunuh Nabi Yeremia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pesan yang disampaikan Nabi Yeremia bukanlah pesan yang enak mereka dengar. Bukanlah yang menyenangkan telinga mereka. Sebab Nabi Yeremia menubuatkan kemusnahan bait suci. Bait suci merupakan simbol kebanggaan mereka. Dinubuatkan akan hancur. Bahkan mereka dinubuatkan akan kalah dan mereka akan tertawan. Ini yang membuat rakyat Yehuda atau bangsa Israel marah terhadap Nabi Yeremia dan mereka mencoba hendak membunuh Nabi Yeremia. Saya membayangkan jika kita ini berada di posisi Nabi Yeremia. Itu bukanlah hal yang mudah, sebab yang pertama Nabi Yeremia harus menyampaikan pesan yang tidak menyenangkan kepada umat Tuhan. Hal yang kedua, Nabi Yeremia jelas mengerti bahwa umat Israel atau umat Yehuda adalah bangsa yang keras hati, bangsa yang tegar tengkuk, sehingga sulit sekali menyampaikan pesan Tuhan ini dan berharap mereka bisa menerimanya. Dan ketiga, Nabi Yeremia tahu akan segala konsekuensinya kalau dia taat kepada firman Tuhan dan tetap menyampaikan nubuatan itu kepada mereka. Konsekuensinya adalah dia terancam. Dia bahkan harus siap kalau umat Tuhan hendak membunuh dia. Dalam situasi yang cukup sulit ini, kita melihat ketaatan Nabi Yeremia yang sungguh luar biasa. Nabi Yeremia tetap menyampaikan pesan Tuhan apa adanya kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Kita melihat bahwa ketaatan Nabi Yeremia ini dihargai oleh Tuhan. Seolah-olah rasanya tidak adil seorang yang berniat baik, tapi justru mendapat ancaman. Seolah-olah rasanya tidak adil. Nabi Yeremia tetap taat menyampaikan firman Tuhan, bukannya pujian, tapi ancaman yang harus dia terima. Bahkan nyawanya berada di ujung tanduk, sebab mereka hendak membunuh Nabi Yeremia. Namun kita lihat, kalau kita taat kepada Tuhan, pasti menyertai Nabi Yeremia. Buktinya, apa yang Bapak Ibu Saudara, kita coba lihat, mari kita perhatikan firman Tuhan di ayat ke-24. Yeremia dilindungi Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Hampir saja Nabi Yeremia mati terbunuh. Tapi Tuhan pakai seorang yang bernama Ahikam bin Safan untuk menjaga dan melindungi Nabi Yeremia. Apa yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, melalui kesempatan hari ini, Allah adalah seperti ini. Apabila kita taat dan percaya kepada Tuhan, ada penyertaan, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kadangkala kita soal dibuat bingung atau takut, kita mencoba melakukan apa yang baik, tapi bukan apa yang baik kembali kepada kita. Justru mungkin kita mendapatkan ancaman, kita mendapatkan masalah, bahkan kita mendapatkan tantangan yang sulit dan membahayakan diri kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar baik-baik. Dan aplikasinya adalah, apabila kita senantiasa taat dan andalkan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, percayalah, perlindungan, pemeliharaan
Tuhan pasti nyata ada bagi kita. Sebagaimana Nabi Yeremia dijagai Tuhan, demikian jugalah kepada kita apabila kita taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kita akan merasakan perlindungan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembali serahkan kepada Bapak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat firman Tuhan pagi hari ini yang kita sudah baca bersama-sama. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran lagi dalam hidup kita. Saya minta maaf kalau suara saya mungkin ada background agak berisik karena Jambi mulai hujan lagi. Ini bicara tentang respon. Kalau saya mau tambahkan, karena di pasal ini digambarkan dan diberi contoh beberapa nabi. Karena seperti kemarin kita sudah tahu, paling tidak ada 23 tahun dan beberapa nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memperingati bangsa Yehuda, untuk mereka bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat, dan untuk mereka kembali melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Nah, tetapi dari apa yang kita baca hari ini, tentu selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Aheng, ada beberapa contoh respon yang berbeda. Kalau waktu zaman Nabi Mika, maka Raja Hizkia, dia segera bertobat, tetapi berbeda dengan ketika Nabi Uria menyampaikan, maka justru Raja Yoyakim membunuh. Nah, begitu juga dengan kasus Yeremia pada saat menyampaikan. Ada pro dan kontra. Ada kelompok-kelompok pemuka-pemuka dan raja yang ingin juga membunuh Yeremia, tapi ada kelompok tua-tua yang ingin menyelamatkan Yeremia. Nah, apa yang dapat kita belajar tentu selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ko Aheng, untuk mengingatkan kita seharusnya kita memiliki respon yang benar ketika firman Tuhan datang kepada kita. Baik itu dalam bentuk nasihat, baik dalam bentuk teguran yang masih lembut, teguran yang sedang, apalagi kalau sampai teguran yang keras. Nah, tinggal bagaimana respon kita. Apakah respon kita menjadi seperti Hizkia yang segera bertobat, atau seperti Yoyakim yang justru mengeraskan hati dan tetap merasa benar, apalagi didukung oleh pemuka-pemuka agama, sehingga akhirnya membunuh Nabi Uria. Atau sampai hari ini kita masih ada di dalam kebimbangan antara suara yang ingin mendorong kita untuk bertobat, atau di satu sisi ada suara lain yang terus berusaha mengecoh kita untuk kita melawan firman Tuhan. Karena berkali-kali saya katakan, sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang terus mencari titik lemah kita, untuk kita akhirnya menolak firman Tuhan. Atau kita mau lebih mendengarkan Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Sehingga ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, kita bersegera bertobat. Dan tentunya menerima kasih karunia Tuhan. Belajar dari kitab Yeremia, kemarin di staff juga saya sampaikan, kita harus mempunyai sudut pandang yang benar, bahwa Allah itu kekal, Allah itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak berubah. Dia tetap Bapa yang baik, tapi dia juga Bapa yang adil, yang akan mendisiplin. Walaupun panjang sabarnya, kalau bahasa gaulnya, wah panjang sabarnya Tuhan mah kelewatan. 23 tahun dia masih sabar.
Kita belum tentu sampai sepanjang itu bisa sabar. Bahkan kenapa bangsa Israel didisiplin 70 tahun di Babel, itu karena melalaikan 70 sabat. Itu artinya 70 kali 7 tahun, 490 tahun Tuhan sabar. Jadi jangan pernah dipikir Tuhan di perjanjian lama itu jahat. Wah, kalau perjanjian baru itu, oh baik. Enggak Bapak Ibu. Sejak zaman perjanjian lama Tuhan itu tetap panjang sabar. Tapi yang namanya panjang sabar tetap ada waktunya untuk mendisiplin. Walaupun kemarin juga sudah saya sampaikan disiplin itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu, kita yang sudah diampuni, yang sudah diangkat menjadi anak Allah, maka menjadi anak Allah yang taat, yang mengasihi. Taat karena mengasihi. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada kita, menasehati kita, taatlah pada nasihat firman Tuhan. Jangan ngeyel. Atau kalau firman Tuhan itu datang menegur kita, segeralah bertobat. Jangan terus merasa benar, sampai pada akhirnya engkau harus menerima disiplin Tuhan, dan itu pun akan membuat engkau lebih sulit untuk berespon, antara berespon benar atau berespon salah. Ya balik-balik, kalau kita setia dalam perkara kecil Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk terus setia, bahkan sampai perkara besar. Tapi kalau kita nggak bisa menguasai hati kita dalam keadaan baik-baik saja, kita tetap merasa benar, nggak taat pada firman Tuhan. Jangan-jangan waktu ketika Tuhan mendisiplin, hati kita semakin marah, hati kita semakin kecewa. Dan tentu itu adalah pilihan di tangan kita. Udah terlalu banyak model-model manusia yang tentu Bapak Ibu juga temukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada orang yang hatinya rendah hati, lemah lembut, dinasehati, ditegur, langsung bertobat. Ada orang yang dinasehati, ditegur, ngeyel, bahkan ketika harus menerima konsekuensi, bukannya bertobat, justru nyalain Tuhan, nyalain keadaan. Nah, itu pilihan Bapak Ibu. Mau punya hati seperti apa kita. Tapi hari ini sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kita, jaga hati kita, terus rendah hati, terus lemah lembut. Ketika firman Tuhan itu datang sebagai nasihat, kita terima, kita taati. Kalaupun firman Tuhan itu datang menegur karena hal yang salah kita buat, ya mari segera bertobat Bapak Ibu. Jangan mengeraskan hati, sehingga akhirnya itu akan memunculkan sebuah tindakan yang salah lagi, dan itu akan mendatangkan konsekuensi yang lebih berat lagi. Jadi mari jaga hati. Itu hal yang bisa saya tambahkan, selain daripada apa yang tadi Pak Aheng sudah sampaikan. Jadi ada 3 contoh pilihan. Apakah kita mau seperti Hizkia? Apakah kita mau seperti Yoyakim? Atau seperti Raja Zedekia yang di zaman Yeremia ini Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, sebagai penutup, mari jaga hati kita, rendah hati dan lemah lembut, taat akan firman Tuhan, dan ketika ditegur segera bertobat. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ko Heng. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan, saya silakan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Acin, nanti tutup sama Ko Aheng. Mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Tuhan, terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat napas. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan kami bisa mengikuti Koram Deo ini Tuhan. Kami telah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan
Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan juga untuk merespon benar, juga Tuhan untuk menjaga hati kami Tuhan dari segala kewaspadaan Tuhan. Karena dari hati kami akan terpancar kehidupan Tuhan. Biarlah kami boleh turut hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Koheng yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan-Mu Tuhan dalam hidup Koheng, berkati istri dan anak-anaknya, cucu atau menantunya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang dilakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Koheng ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau bersatu hati berdoa Tuhan buat anak Pak Ramli ya Tuhan, Fraya Nanggolan Tuhan, yang akan mengikuti ujian seleksi masuk UI Tuhan, dan mengambil program jurusan notaris Tuhan. Tuhan berikan hikmah dan pengetahuan Tuhan saat dia mengikuti ujiannya Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kehendak Engkau yang jadi dan hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan dalam Engkau itu sungguh ada dan indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati orang tuanya Pak Ramli maupun istrinya Tuhan. Tuhan berikan dia kesehatan dan juga berkati setiap pelayanan kedokteran yang dilakukan Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat negara Indonesia Tuhan. Tuhan, bila Tuhan berkati negara Indonesia Tuhan, dan berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran terendah Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan dalam mereka memimpin Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan boleh berkenan dan juga boleh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat setiap anggota yang hadir dalam perambia ini Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap kerjaan yang apapun yang kami lakukan Tuhan dalam permintaan Tuhan, biar Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam kasih-Mu Tuhan setiap untuk permintaan ini Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami di pagi ini. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali ucap syukur atas perlindungan penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah sama-sama melakukan sharing kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Semua firman yang boleh kami dengar, boleh menjadi rema dan dapat kami aplikasikan dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap taat dan setia dan juga jaga hati kami ya Tuhan, supaya kemuliaan-Mu tercurah bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini apa yang kami kerjakan, apa yang layani, kami lakukan ya Tuhan, kami dibuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan setiap permohonan doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah mengenapinya apa yang kami doakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu baik dalam tiap musim hidup kami. Kiranya berkat damai sejahtera, kekuatan kesehatan yang berlimpah-limpah, yang datang dari Allah Bapa di surga dalam kuasa kebangkitan dan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan bersyukur yang manis sama Roh Kudus yang sudah curahkan bagi kita semua dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Heng. Ya, sama-sama Pak. Disingkat